Lino Friends, selamat datang di Ngestalk, ngobrolin seputar lika-liku dunia kerja. Bareng saya Ale yang akan memandu sesi Ngestalk kita kali ini. Lino Friends, Ngestalk merupakan salah satu agenda terbaru ataupun juga program terbaru dari Linov HR, di mana di kesempatan ini kita akan membahas seputar HR hingga dunia kerja. Tentunya dengan topik-topik yang menarik, dan di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas tips agar lolos interview langsung dari HRD. Namun sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan apa itu Linov HR. Linov HR adalah penyedia software HRIS berbasis cloud dengan sistem terintegrasi yang menyediakan berbagai modul mulai dari database karyawan, absensi, penggajian, performance, rekrutmen, sampai dengan pelatihan karyawan. Selain menyediakan software HRIS, Linov HR juga menyediakan jasa payroll services yang membantu perusahaan menghitung penggajian, perpajakan, dan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Linov Friends, pada Ngestalk kali ini kita akan membahas topik yang paling sering ditanyakan, yaitu terkait interview. Banyak dari job seeker yang masih bingung, gugup, dan malah jadi kurang maksimal nih saat mengikuti interview kerja. Nah, Linov Friends di sini harus nonton nih episode Ngestalk kali ini untuk tahu tips-tipsnya langsung dari HRD. Kalau gitu, yuk langsung aja kita panggil pembicara kita kali ini selaku HR Recruiter, yaitu KGB Zelindra Meida. Halo, Kak Gaby, gimana kabarnya? Baik. Oke, Kak Gaby, aku yakin Linov Friends yang sudah nonton di sini pasti pengen kenalan langsung nih sama Kak Gaby. Silakan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Gaby Zelindra Meida. Aku sebagai HR Recruiter di PT Lankan Internasional kurang lebih udah 1 tahunan. Oke, Linov Friends, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Gaby selaku HR Recruiter. Oke, Linov Friends, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu kupas tuntas tips agar lolos interview langsung dari HRD. Kak Gaby, kita mulai dengan pertanyaan pembuka. Biasanya apa aja sih Kak tahapan-tahapan dalam rekrutmen itu? Oke, kalau dari tahapan rekrutmen sendiri, yang pertama pastinya kita ada screening CV. Jadi kita cari nih CV-CV yang memang sesuai dengan requirement yang posisi yang lagi kita cari. Setelah itu kalau misalnya memang kita sudah menemukan kandidat yang sesuai dengan requirement, baru kita undang untuk interview HR. Setelah itu kalau dari HR sudah oke, biasanya ada proses interview user. Dan setelah itu kalau misalnya dari user sudah oke, biasanya kita ada negosiasi gaji. Dan juga kalau memang udah oke nih dari negosiasi gaji, ya kita lanjut ke tanda tangan kontrak. Oke, ternyata tahapannya juga cukup komplit ya Kak Gaby ya. Kak Gaby, mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh Linov Friends itu, apa sih sebenarnya Kak perbedaan antara interview HR dan juga interview user? Oke, kalau misalnya interview HR dan user, kalau misalnya HR sih lebih ke asesmen personality ya, kayak mungkin dari komunikasi, terus juga lebih personal, kayak mungkin domisili, terus juga usia. Biasanya kan memang ada beberapa posisi yang ada requirement sendiri nih untuk usia dan domisili juga. Kalau misalnya interview user, biasanya lebih dalam sih, lebih detail, dan nggak jarang juga ada tes technical terkait posisinya gitu. Kalau misalnya memang ada seperti posisi IT kan ada perlu tes technical ya, jadi memang ada beberapa yang ada tes technicalnya. Terus juga nggak jarang sih kalau interview user itu berkali-kali, jadi nggak cuma sekali. Kayak misal udah sama satu user, terus ternyata masih perlu sama user lainnya lagi. Oke, aku jadi penasaran juga ya, mungkin mewakili Linov Friends juga ya yang sedang menonton, kira-kira apa aja nih Kak pertanyaan yang umum gitu sering ditanyakan pada saat sesi interview? Oke, pertanyaan umum biasanya yang pasti pertama kita minta kandidat untuk memperkenalkan diri dulu. Nah itu biasanya sih ya seputar profil diri ya, mungkin dari usia, kemudian domisili, terdaftar pendidikan, dan juga skill yang terkait dengan posisi tersebut. Terus selain itu juga biasanya terkait masalah-masalah personal juga bisa kita tanyakan juga, karena ada beberapa posisi juga yang memang perlu ada pertimbangan dari beberapa aspek personal. Tapi yang paling utama itu sih paling kita minta perkenalan diri sama terkait pengalaman bekerja yang paling. Oke, itu ya kayak 2 poin itu, perkenalan diri dan juga terkait pengalaman bekerja. Oke, selanjutnya Kak Gaby, aku pengen nanya lagi. Sebenarnya bagaimana sih Kak cara bersikap dan menjawab pertanyaan interview yang baik dan benar itu? Oke, kalau misalnya kita ngomongin yang baik dan benar, sebenarnya kan ya subjektif dan objektif ya, dimana tergantung dari situasi. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah apa yang mau kamu sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, singkat, dan jelas. Jadi seperti mungkin bisa dibuat kita ngomongin terkait skillnya juga ditulis dulu mungkin di kertas sebelum ngomong, itu bisa. Dan jadi biar nanti kamu pas ditanya itu udah ada pegangan gitu mau jawab apa. Terus juga dan yang penting sih juga yang sopan ya, maksudnya di sini sopan sih lebih ke
mungkin ya pada batasnya aja, nggak berlebihan gitu pas nanya, pas menjawab ataupun ada pertanyaan. Terus kalau benar sebenarnya semua jawaban kandidat itu sebenarnya benar, nggak ada yang salah. Cuma lebih ke tepat atau tidak tepat dengan yang kita butuhkan, gitu aja sih. Oke, karena tadi juga udah bahas terkait subjektif dan objektif penilaiannya. Kalau aku boleh tanya lebih lanjut, apa aja nih sebenarnya kayak yang dinilai untuk bisa lolos di sesi interview itu? Oke, yang dinilai sebenarnya paling pertama itu pasti skill ya. Ini aku balik lagi nih ngomongin skill. Karena kan kita mencari kandidat yang memang sesuai dengan posisi tersebut. Skillnya seperti apa, apakah sesuai dengan requirement. Nah, jadi yang pertama untuk skill dan yang kedua komunikasi. Kalau untuk teman-teman recruiter juga pasti pernah mengalami ya namanya interview dengan kandidat yang memang bisa mengkomunikasikan dirinya dengan baik atau yang mungkin kesulitan. Jadi lebih ke skill dan juga komunikasi sih, gimana cara, balik lagi gimana cara bisa menceritakan terkait dirinya dengan jelas dan juga singkat. Oke, terakhir nih mungkin Kak Gaby, bagaimana sih caranya agar bisa membuat interviewer tertarik untuk memproses ke tahap selanjutnya? Mungkin dari Kak Gaby ada tips untuk para kandidat ini bisa lolos interview. Oke, kalau misalnya biar tertarik sih, ya balik lagi sebenarnya ke skill dan requirement. Jadi kalau misalnya memang kita udah melihat cocok nih dengan requirement kita, pastinya recruiter akan tertarik untuk memproses lebih lanjut ke tahap selanjutnya lah, mungkin ke tahap interview user gitu. Nah, terus kalau misalnya terkait tips, tadi sebenarnya udah sempat aku singgung juga. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu ketika diminta untuk memperkenalkan diri, mungkin bisa teman-teman tulis dulu nih di notes kecil, mungkin apa-apa aja yang kira-kira mau disampaikan kalau misalnya memang nanti rekruternya minta untuk memperkenalkan diri. Nggak perlu detail, jadi cuma poin-poinnya aja, jadi tinggal teman-teman improve aja, yang penting poin-poin tersebut sudah tersampaikan. Dan juga biasanya rekruter sih ngelihat dari poin-poin itu aja gitu, jadi gimana cara kamu bisa merepresentasikan diri kamu seperti ini nih dan sesuai dengan requirement-nya. Nah, Lino Friend, itu tadi dia bincang-bincang singkat kita terkait kupas tuntas tips interview langsung dari HRD. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan tips lolos interview dengan HRD yang utama dilihat tentunya dari CV kita yang menarik dan sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Selain itu, juga dilihat dari segi skill kita dan komunikasi juga tentunya penting nih agar interviewer tertarik dengan kita. Dua hal tersebut menjadi kunci agar bisa lolos interview, yaitu skill dan juga komunikasi. Nah, Lino Friends semua bisa terus improve ya skill dan juga komunikasi teman-teman semuanya sebagai job seeker. Terakhir mungkin dari Kak Gaby ada pesan-pesan gitu ataupun juga closing statement yang pengen disampaikan kepada Lino Friend yang menonton video ini. Oke, untuk teman-teman semua, semoga tadi aku sampaikan bermanfaat. Semangat untuk teman-teman yang berjuang dan juga job seeker. Oke, mungkin Kak Gaby pengen menginfokan nih Kak Gaby link-innya biar Lino Friend bisa connect langsung nih dengan Kak Gaby. Oke, untuk teman-teman yang mau connect ke LinkedIn aku ada di atas ya. Oke Lino Friend, itu tadi sesi ngestalk kita kali ini. Ikutin terus ngestalk dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya dengan subscribe YouTube channel kita dan jangan lupa follow Instagram Linov HR untuk terus update konten-konten seputar HR, pekerjaan hingga event webinar gratis yang diadakan langsung oleh Linov HR untuk Lino Friend semuanya. Bagi Lino Friend yang memiliki ide topik menarik untuk edisi ngestalk berikutnya, boleh banget nih bantu ramein kolom komentar kita. Lino Friends, sampai jumpa di edisi ngestalk berikutnya.